Salam, selamat siang anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam materi pembelajaran siang hari ini, di mana kita akan mempelajari subtema dari pelajaran-pelajaran kita yang terdahulu. Dan hari ini adalah pertemuan yang ke-8 dari apa yang sudah kita pelajari dan akan kita pelajari hari ini. Selamat mengikuti video pembelajaran dan tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kalian memulai pelajaran hari ini, silakan berdoa terlebih dahulu. Memohon bimbingan daripada Roh Kudus agar apa yang kalian terima hari ini kalian bisa pahami dengan baik karena pertolongan Yesus Kristus yang menolong kalian hari ini, di mana kita akan masuki subtema kita, gereja sebagai umat Allah yang baru, dan yang akan kita bahas adalah kitab penuntunnya, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-47. Mengapa kita akan membahas kitab ini? Kitab ini adalah penting kita ketahui bahwa gereja memerlukan peranan atau pertolongan Roh Kudus agar gereja semakin kuat dan gereja semakin kokoh. Latar belakang Kisah Para Rasul ini adalah sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan Tuhan Yesus juga telah memerintahkan mereka supaya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Pada intinya, kitab Kisah Para Rasul berisi tentang dua hal yang perlu anak-anak ketahui, di mana yang pertama adalah pengendapan janji Tuhan Yesus Kristus tentang Roh Kudus yang diberikan kepada para murid untuk menolong dan memperlengkapi mereka menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Kemudian, inti yang kedua dari Kisah Para Rasul adalah memperingati diturunkannya Taurat yang diwahyukan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Pada pelajaran yang telah kita pelajari minggu-minggu sebelumnya atau yang terdahulu, di mana kita pernah membahas tentang gereja. Apakah kalian masih ingat apakah gereja itu? Gereja bukanlah bertitik pada gedungnya, namun lebih mengarah kepada kumpulan orang-orangnya, di mana orang-orang tersebut dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Terangnya yang ajaib adalah terang dari Allah sendiri yang memanggil orang-orang keluar dari kegelapan dan diarahkan atau menuju kepada terangnya yang ajaib. Dan gereja atau kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus tersebut sangat memerlukan peranan dari pertolongan Roh Kudus itu sendiri. Mengapa? Agar tidak mudah goyah dan tetap kuat dalam persekutuan dengan Kristus. Di mana perlu ketahui adalah gereja lahir pertama kali sejak peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Pada peristiwa itu terjadi pengurapan dan peneguhan janji Allah bagi para rasul melalui turunnya Roh Kudus. Jadi, gereja dan orang percaya sangat membutuhkan dan memerlukan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, supaya gereja tetap kuat dan kokoh, orang-orang yang ada di dalamnya juga tidak mudah goyah dan tetap berpegang teguh kepada Kristus sebagai junjungan yang ilahi melalui Roh Kudus-Nya yang turun kepada setiap umat pilihannya. Hari pencurahan Roh Kudus atau hari datangnya Roh Kudus atau hari diturunkannya Roh Kudus disebut sebagai hari Pentakosta. Dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru,
hal-hal tersebut ada tertulis sebagai peringatan yang kudus yang harus dilaksanakan oleh setiap umat yang telah dikasihi oleh Allah. Peristiwa Pentakosta ketika itu adalah di mana para rasul berkumpul di suatu tempat dan Roh Kudus turun ke atas mereka yang disertai dengan tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap ke atas mereka. Maka dari situlah penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Lalu di sana mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang bukan bahasa mereka. Dan orang-orang Yahudi yang saleh pada waktu itu, yang datang dari berbagai tempat di bumi ini, mereka telah menetap di sana. Mereka heran, kenapa para murid-murid bisa bersaksi dengan mempergunakan bahasa yang mereka pakai di tempat tinggal mereka. Ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Di dalam kehidupan sehari-hari memang kita sering melihat mungkin ada teman kita yang berbahasa roh, tetapi mungkin kita tidak mengerti artinya. Apa itu bahasa roh? Karena bahasa para rasul dimengerti orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai bangsa dan bahasa yang berbeda, yaitu orang Parti Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia dan lain sebagainya. Setelah peristiwa itu, ketika orang percaya telah menerima Roh Kudus, Petrus pun menyampaikan kesaksiannya tentang Kristus kepada banyak orang. 3.000 orang mau dibaptis karena mereka percaya dan bertobat. Semua orang heran karena Petrus hanyalah seorang nelayan biasa yang tidak berpendidikan. Ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-10. Jadi disinilah hebatnya dan pentingnya peranan Roh Kudus di dalam gereja dan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa setiap orang atau gereja berhak menerima curahan dari Roh Kudus agar apa yang dilaksanakan dan apa yang dikerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan semuanya bisa terarah dengan baik karena pertolongan daripada Roh Kudus itu sendiri. Dari orang yang tidak mampu menjadi mampu, jadi orang yang tidak tahu menjadi tahu, dan orang yang tidak bisa menjadi bisa, itu semua karena pertolongan daripada Roh Kudus itu sendiri yang menolong setiap umat manusia agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai umat manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Sedangkan yang perlu kita ketahui lebih dalam lagi adalah tugas dan fungsi Roh Kudus itu sendiri dalam kehidupan umat pilihan Allah, yaitu yang pertama menginsafkan dunia atau manusia akan dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang sudah melakukan dosa dan sulit untuk berubah dengan baik, hanya Roh Kudus yang mampu menginsafkan manusia itu sendiri kembali ke hadapan Allah dan melakukan kehidupannya yang baik dan benar secara terarah, semua karena pertolongan daripada Roh Kudus. Kemudian mengingatkan kebenaran akan semua yang dikatakan Tuhan Yesus, mengajar dan mengingatkan orang percaya, kemudian menyadarkan manusia akan penghakiman yang akan datang. Lalu, bagaimanakah caranya agar gereja atau orang-orang yang berkumpul yang telah dipanggil keluar menuju terangnya yang ajaib selalu dipenuhi oleh Roh Kudus dengan cara merendahkan hati dan mau dibentuk dan dikuasai oleh firman Tuhan. Karena semakin kita membiarkan diri kita mau dikuasai oleh firman Tuhan, maka hidup kita semakin dikuasai oleh Roh Kudus. Dan semakin hidup kita menjadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Menjadi saksi itu bukan hanya sekedar menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, tetapi harus terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal ini kita lakukan melalui perbuatan kasih, kebaikan hati,
melalui telinga yang mendengar keluh kesah orang lain, dan seberapa hebatnya seseorang apabila Roh Kudus tidak menguasainya. Semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, jika seorang yang sederhana sekalipun, yang tidak pandai bicara, yang tidak punya banyak kemampuan, namun hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia akan menjadi berkat lewat kesaksian hidupnya. Datangnya Roh Kudus ke dunia untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah antara bangsa yang miskin dan bangsa yang kaya, antara yang kaya dan yang miskin, antara laki-laki dan perempuan. Jadi, pekerjaan, fungsi, dan tugas Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, dengan terus berhubungan intim dengan Allah melalui doa, merenungkan kebenaran firman-Nya, melakukan dan menerapkannya, dan terus melaksanakan persekutuan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai remaja Kristen, mari lakukan perintah apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kalian selagi kalian masih remaja, agar kalian bisa terbentuk menjadi remaja-remaja atau siswa-siswa Kristiani yang berkualitas di dalam Kristus dengan pertolongan dan kuasa Roh Kudus-Nya. Inilah pelajaran kita siang hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, silakan layangkan atau kirimkan pertanyaan kalian dan guru akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.